Usai minta Kapolri Listio Sigit dicopot, Demokrat disebut sakit jiwa. AHY pun diseret soal korupsi menuju lahan kehancuran. Kita dibohongin. Sebab kita ini hanya baca melalui medsos, Pak Mahfud, dan keterangan resmi dari Mabes. Kita tanggapi ada salah. Jadi publik dibohongi oleh polisi. Maka mestinya Kapolri diberhentikan sementara. Tentunya kami sekali lagi mohon maaf atas kinerja ataupun perilaku dari anggota kami yang mungkin belum sesuai dengan harapan masyarakat, dan kami tentunya akan terus melakukan perbaikan-perbaikan dengan mendengarkan kritik, memperbaiki dan menindak tegas penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, mendengarkan masukan-masukan dari rekan-rekan tim survei dan juga rekan-rekan yang lain. Beni Kaharman ini menjadi salah satu corong yang paling kuat dari Partai Demokrat. Ini harus menjadi ujian kita. Apalagi Beni Kaharman ini kan konon anggota Komisi 3 yang membawahi kerjasama dengan kepolisian. Ini ujian. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Demokrat meminta penonaktifan Listio Sigit Prabowo terkait dengan penanganan kepolisian tentang kasus pembunuhan Brigadir J. Mestinya kepolisian diberhentikan dan diambil alih oleh Menko Polhukam untuk menangani kasus ini supaya objektif dan transparan. Menanggapi soal usulan ngawur salah satu petinggi Demokrat itu membuat banyak orang, salah satunya adalah cuitan dengan akun Twitter @lina yang menyinggung saat Demokrat melakukan tindakan korupsi tapi Ketua Umum Demokrat aman-aman saja. Apa peran ada petisi ganti Ketua Umum Partai Demokrat saat kadernya ramai-ramai melakukan kejahatan korupsi? Hingga ada tuh jelas ya, dikutip dari Twitter pada Selasa. Hari ini tak hanya tidak disuruh turun dari jabatannya saat anggota partainya tersandung korupsi, namun sekarang Demokrat malah meminta agar kepolisian dinonaktifkan. Tidaknya warganet yang kesal, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, fraksi Gerindra, Desmond Junaidi Mahesa, tidak sependapat dengan usulan Partai Demokrat yang meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dinonaktifkan. Sementara hal berkaitan dengan penanganan kasus pembunuhan berencana berkedip Joshua Huta Barat atau Brigadir J yang diotaki oleh Irjen Verdi Sambo. Pemahaman kan tidak secara personil. Kita lihatlah apa yang dengan diganti Kapolri juga semakin baik. Itu kan belum tentu juga nggak menjamin, serta Desmond dia pun mempertanyakan balik. Beni Kaharman sebagai orang yang mengusulkan penonaktifan Kapolri, kalau saya nggak terlalu setuju diganti, atau bahasa lain selama menuju ke arah perbaikan, kenapa pastikan diganti? Jangan-jangan dia mengusulkan pastiin diganti agar ini tidak terbuka. Malah bisa begitu kan, kata Desmond. Menurutnya kini tengah upaya dari Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk berbenah usai kasus penembakan Brigadir J mencuat. Saya melihat kok Kapolri hari ini dengan terbongkarnya ini Anda, Pak Sigit, untuk memperbaiki diri lebih lanjut. Mengapresiasi Jenderal Sigit atas apa yang telah diputuskan. Selama kasus ini bergulir hampir 2 bulan lamanya. Kalau diganti orang baru, apakah sama seperti yang sudah berjalan hari ini? Karena ada pertanyaan belum tentu juga bisa, kata Desmond. Tak pelak, hal itu pun menuai respon salah satunya dari Habib Nabil bin Ridho bin Ali Al-Habsyi, pemimpin Majelis Burdah Miftahus Salamah Bogor. Dia menyatakan Kapolri Jenderal Listio Sigit adalah sosok pemimpin yang profesional dan sangat tegas, tidak pandang bulu. Seketika dengan para ulama di mata Habib Nabil, langkah yang dilakukan oleh Kapolri sudah benar dalam penanganan kasus Brigadir J, dan dia meminta kepada Komisi 3 DPR RI untuk tidak main-main, jangan memancing di air yang keruh.
Kapolri sudah benar dan tepat dalam penanganan kasus Sambo. Harusnya kita bersama dan bersatu memberikan support atas langkah Kapolri yang sudah tegak lurus, itu kata Habib Nabil. Habib Nabil juga menyampaikan bahwa Kapolri jangan takut karena langkah yang benar di belakangnya banyak ulama yang mendukung Pak Sigit. Pak Sigit gak usah ragu dalam mengungkapkan kasus tersebut dan jangan terganggu dengan kelompok yang cuma mau mancing di air keruh saja. Menurut Teddy, pernyataan itu pun sangat aneh dan tidak sesuai dengan pembahasan yang dilakukan. Ya, ini tentu aneh ya, karena semua yang terjadi ini kan murni kerja pihak kepolisian, bukan pihak lain. Apakah Benny tidak mengikuti? Memang dia tidak mengerti masalahnya, katanya. Dia pun menilai, sebuah kasus digiring ke masalah politik, maka jadinya tidaklah sehat. Kenapa nggak sehatkan akan berbicara sesuai dengan narasi yang dipercaya masyarakat? Bukan berbicara sesuai dengan substansi dan keilmuan, sebagaimana bisa dilihat. Tidak tahu bahwa pihak kepolisian yang bekerja atau teori, dia pun meyakini Benny sadar teknologi dan media sosial sehingga merangkum yang dipercaya di medsos, generasi yang beredar biar kepolisian dianggap negatif dan Mahfud MD dianggap positif, lalu menarasikan hal yang sama untuk mendapatkan dukungan dan simpati dari masyarakat. Biasa harusnya kan sebagai politikus partai politik, berdasarkan undang-undang parpol wajib telah memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, walaupun dianggap nggak populer, tetapi wajib memberikan gambaran yang tepat, bukan malah ikut dalam narasi itu. Dan itulah pendidikan politik. Demokrat meminta penonaktifan Listio Sigit Prabowo terkait dengan penanganan kepolisian tentang kasus pembunuhan Brigadir J. Mestinya kepolisian diberhentikan dan diambil alih oleh Menko Polhukam untuk menangani kasus ini supaya objektif dan transparan. Menanggapi soal usulan ngawur, salah satu petinggi Demokrat itu membuat banyak orang, salah satunya adalah cuitan dengan akun Twitter @lina yang menyinggung saat Demokrat melakukan tindakan korupsi tapi Ketua Umum Demokrat aman-aman saja. Apa peran ada petisi ganti Ketua Umum Partai Demokrat saat kadernya ramai-ramai melakukan kejahatan korupsi? Hingga ada tuh, jelas, ya dikutip dari Twitter pada Selasa. Hari ini tak hanya tidak disuruh turun dari jabatannya saat anggota partainya tersandung korupsi, namun sekarang Demokrat malah meminta agar kepolisian dinonaktifkan. Tidaknya warganet yang kesal, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, fraksi Gerindra, Desmond Junaidi Mahesa, tidak sependapat dengan usulan Partai Demokrat yang meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dinonaktifkan. Sementara hal berkaitan dengan penanganan kasus pembunuhan berencana berkedip Joshua Huta Barat atau Brigadir J yang diotaki oleh Irjen Verdi Sambo. Pemahaman kan tidak secara personil. Kita lihatlah apa yang dengan diganti Kapolri juga semakin baik. Itu kan belum tentu juga nggak menjamin, serta Desmond dia pun mempertanyakan balik. Benny Kaharman sebagai orang yang mengusulkan penonaktifan Kapolri, kalau saya nggak terlalu setuju diganti, atau bahasa lain selama menuju ke arah perbaikan. Kenapa pastikan diganti? Jangan-jangan dia mengusulkan pastiin diganti agar ini tidak terbuka. Malah bisa begitu kan, kata Desmond. Menurutnya kini tengah upaya dari Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk berbenah usai kasus penembakan Brigadir J mencuat. Saya melihat kok Kapolri hari ini dengan terbongkarnya ini, Anda, Pak Sigit, untuk memperbaiki diri lebih lanjut. Mengapresiasi Jenderal Sigit atas apa yang telah diputuskan. Selama kasus ini bergulir, hampir 2 bulan lamanya. Kalau diganti orang baru, apakah sama seperti yang sudah berjalan hari ini? Karena ada pertanyaan belum tentu juga bisa, kata Desmond. Tak pelak, hal itu pun menuai respon salah satunya dari Habib Nabil bin Ridho bin Ali Al-Habsyi, pemimpin Majelis Burdah Miftahus Salamah Bogor. Dia menyatakan Kapolri Jenderal Listio Sigit adalah sosok pemimpin yang profesional dan sangat tegas, tidak pandang bulu, seketika dengan para ulama di mata Habib Nabil. Langkah yang dilakukan oleh Kapolri sudah benar dalam penanganan kasus Brigadir J. Indonesia tanah air beta pusaka
Madinah